Sabda Tuhan yang pada pagi hari ini terbaca dari kitab Perjanjian Lama pada Sakaria pasal 9. Pada Sakaria pasal 9 ayat pertama, ayat 9 dan 10. Sakaria pasal 9 ayat 9 dan 10. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan melawat kita semua. Kita berdoa. Dalam masa raya Advent kedua ini, kami umat kepunyaan-Mu ya Allah ya Tuhan kami, datang dan menghadap Engkau ya Tuhan. Izinkanlah kasih setia-Mu, anugerah berkat dan penyertaan-Mu memenuhi ruang-ruang hidup kami. Kami hendak masuk di dalam seluruh pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Izinkanlah kami semua menerima sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan peruntukan yang Engkau khususkan kepada kami. Pakailah kami Tuhan seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sakaria pasal 9 ayat 9 hingga 10 dengan judul Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan yang dikatakan berbahagia. Ialah kita semua yang membaca dan menerima firman Tuhan dan kita semua melakukannya. Maranatha. Maranatha. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang-orang percaya, kita sudah memasuki masa raya Advent kedua. Di hari ini 10 Desember 2023. Dari kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 dan 10, tema yang menolong kita ialah Kristus Raja yang adil, jaya, dan lemah lembut. Kristus Raja yang adil, jaya, dan lemah lembut. Tentunya semua ini tak terlepas dari berita minggu lalu. Berita minggu lalu dari Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 15. Yang mana berbicara tentang nubuat tentang Kristus dan kekuasaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mau melihat secara lebih jelas, lebih dalam, maka sesungguhnya nubuat-nubuat ini tidak mengarah kepada satu peristiwa secara khusus kandang Bethlehem, kecuali nubuat Mika yang pada 26 November kemarin kita mendengar, yang awal di pasal 5 ayat pertama, tetapi engkau hai Bethlehem, hai Efrata,
Mika 5 berbicara tentang kelahiran. Tetapi ketika kita masuk di minggu Advent pertama, pada kitab Daniel sudah berbicara tentang kedatangan. Bagaimana Daniel melihat anak manusia itu turun dari awan-awan, diliputi dengan awan-awan. Ini bukan bicara lagi soal kelahiran. Bukan berbicara soal suasana kita menyambut dia di palungan di kandang Betlehem. Tapi ini berbicara tentang satu masa yang mana dia akan datang kembali. Dan dari Daniel pasal 7, kita juga melihat bagaimana dia berbicara di sana tentang dia yang datang dan bagaimana bangsa-bangsa menyambut dia. Itu bisa kita baca juga di dalam kitab Matius pasal 24 ayat ke-10. Bagaimana bangsa-bangsa melihat Yesus itu. Yang lebih lagi daripada itu, apa yang dikatakan pada kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dan 11. Ketika Yesus terangkat, para murid-murid semua menyaksikan itu, lalu malaikat sadar dan katakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Dia yang naik dengan cara yang sama akan kembali." Bagaimana Tuhan Yesus diliputi oleh awan dan dia akan datang dengan cara yang sama. Lalu pada Matius pasal 17, kita baca tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Di sana bagaimana ketika Yesus sedang berdoa, hadirlah 2 orang. Engkaulah yang menggenapi seluruh janji Allah, Musa dan Elia. Sementara Petrus, Yohanes, dan Yakobus begitu bergirang, bersukacita karena mengalami penampakan ini. Mereka bilang, "Guru, berbahagianya kita ada di tempat ini. Baiklah kan kita mendirikan 3 kemah. 1 untuk guru, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Sementara mereka masih berbicara, turunlah awan, meliputi mereka, dan terdengarlah suara dari awan itu. "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ibu bapak saudara-saudari, kita masuk di minggu Advent ini, kita masuk dalam suasana bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut dia datang sebagai raja. Dia bukan datang lagi sebagai bayi. Coba kita memperhatikan bagian ini pada kitab Zakaria. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut. Zakaria adalah seorang nabi yang dipilih Allah menjadi perpanjangan lidah Allah. Di Hagai itu nabi yang pulang dari pembuangan. Kalau Hagai agak senior, kalau Zakaria masih muda. Tapi dua-duanya mengajak umat untuk kembali membangun bait Allah. Kembali membangun reruntuhan gedung atau reruntuhan tempat ibadah itu. Dan ketika niat dan kerinduan kedua nabi kecil ini mereka alami, namun apa yang Tuhan beritahukan dia berbeda lagi. Zakaria dalam hal ini tentunya dia mau memberitahukan untuk mengingatkan 2 bangsa yang pecah itu. Yehuda dengan Benyamin, lalu Yerusalem dengan 10 suku itu. Makanya dalam pembacaan kita ini di ayatnya yang ke-9 dikatakan di sana, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Sebuah ajakan yang membangkitkan kembali semangat, yang mendorong umat Tuhan untuk kembali lagi
Jangan terbayang dengan situasi pembuangan, situasi ke negeri yang sudah diporak-porandakan, situasi bangunan yang sudah tidak ada lagi, lebih lagi kepada diri manusia. Sakaria lebih berbicara kepada hal ini, membangkitkan semangat kembali. Suasana inilah yang selalu harus ada di dalam suasana hidup orang percaya. Ibu bapak saudara-saudari, kita baca bagian ini. Kalau kita baca Mazmur pasal 100 ayat 1 dan 2, bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadalah kepadanya dengan sukacita. Artinya bagian ini mengajak kita umat, ketika datang dalam persekutuan, ketika bersama dengan semua orang percaya dalam ibadah, maka pada diri kita harus ada suasana sukacita. Ada rasa senang. Jangan datang karena terpaksa. Jangan datang ketika di ibadah terus melihat ada orang yang saya tidak suka ada di sini, lalu mulai pikiran itu mempengaruhi kita. Tapi kita coba baca, dikatakan bersorak-soraklah, berarti harus sukacita, harus senang, harus bergembira, harus dengan senang hati datang. Karena apa? Ibu bapak saudara-saudari, ketika kita menyambut, ketika kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah, ketika kita dengan sukacita, ketika kita dengan penuh syukur atau penuh dengan rasa bahagia, rasa senang, kita dapat berkat. Ada berkat itu. Keluaran 23 ayat 25. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Supaya apa? Ia memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Inilah yang diajak. Sudah kita lupa yang lalu-lalu sudah. Yang bikin kita punya negeri ini sudah hancur. Bikin kita semua tertekan. Mari kita kembali. Kita kembali. Kembali untuk menyambut Raja yang sesungguhnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan, lihat Rajamu datang kepadamu. Ini satu inisiatif Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat, Presiden datang mengunjungi di Papua, Jayapura. Itu berarti harus ada yang disiapkan. Tidak bisa Presiden datang kemari, jalan di depan kantor gubernur, kenapa ada lubang-lubang begini? Kenapa jalan masuk ruko tuh kerangkong? Pasti semua itu disiapkan, toh? Jalan-jalan yang rusak-rusak cepat diaspal. Kita kemarin waktu Presiden mau datang itu, saya lihat di APO 45 yang biasa air keluar dari kita warga KSP 1 di situ. Air got meluap itu kering langsung. Hebat sekali kalau Presiden datang terus, berarti kota ini berubah. Dia datang. Itu inisiatif dia. Itu kerinduan dia. Itu maunya dia. Bukan kita bikin surat. Bapakku datang kah? Bapakku datang kah? Bukan kita minta dia. Tapi dia. Dia datang. Lihat. Ayat 9. Lihat Rajamu datang kepadamu. Sudah Raja datang lagi kunjungi. Sudah pembesar, pejabat datang. Ketong ini pejabat itu turun itu, kayak kita cari jarum di tengah-tengah tumpukan pasir. Kalau pejabat mau turun, tapi ini tidak datang. Pejabat-pejabat lebih senang mau belanja di mall, di supermarket, daripada belanja di pasar Mama Papua. Pasar Sentral Hamadi, pasar Yotefa, gengsi tinggi, pukul tinggi. Tapi nanti si pensiun roda sudah putar turun ke bawah baru mulai bingung.
Jadi pejabat itu tutup mobil lewat kaca tutup. Tapi nanti setelah ada pejabat baru bingung. Lebih baik jadi tidak jadi tetap biasa saja. Lihat, rajamu datang. Ibu bapak saudara-saudari, nubuat ini itu digenapi di dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 5. Yang dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Coba Bapak Ibu saudara-saudari kita lihat di Injil Matius pasal 21 ayat 5. Apa bagian itu? Kita baca Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 5 bersama-sama. Mari kita mulai. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Kita mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan di dekatnya Bage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu. Dan di situ kamu akan bukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang mengukur kamu, katakanlah Tuhan memerlukan. Ia segera mengembalikan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada orang Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ibu bapak saudara-saudari, digenapi. Padahal ini 530 tahun sebelum Masehi. Nubuat ini disampaikan. 530 tahun sebelum Masehi. 10 tahun saja kita punya tulisan sudah hilang toh. Atau ada yang punya orang tua pun tulisan-tulisan sampai puluhan tahun masih ada. Dari kakek buyut punya tulisan masih ada sampai hari ini. Tidak ada, atau kecuali di Arnas sana, Arsip Nasional. Kalau itu tulisan sejarah, tulisan berkaitan dengan sesuatu yang berharga bagi bangsa dan negara, baru ada di Arnas, Arsip Nasional. Tempuh surat-surat, jangankan itu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah buat renungan, tulis-tulis, mungkin tidak sampai puluhan tahun buku itu sudah hilang, sudah rusak. Tapi ini 530 tahun. Nubuat ini digenapi. Sekarang tidak lagi ratusan tahun, toh? Kita berbicara, kita lakukan, kita berbicara, dibuktikan dan dikerjakan Tuhan di kemudian hari. Tidak lagi lama. Karena waktu ini semakin tua, dunia ini semakin tua. Tidak lagi menunggu ratusan tahun. Dan apa yang kita jumpai di dalam bagian ini, pada Matius 21, Yesus dieluk-elukan itu berbicara tentang proses persiapan masuk pada masa kesengsaraan penderitaan Yesus. Masuk pada masa penderitaan Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian yang kita baca ini menjelaskan Raja Mesias di Sion. Banyak nama yang digunakan di dunia ini. Nama Yesus, banyak orang menggunakan nama Yesus, terutama saudara-saudara kita yang ada di Amerika Latin, di Eropa. Banyak nama Yesus toh, tapi kalau Mesias tidak ada. Mesias itu artinya yang diurapi, itu tidak ada. Dialah Yesus yang diurapi. Banyak menggunakan nama Yesus, tapi kelakuan tidak seperti Yesus. Yesus adalah Mesias, artinya dia yang diurapi. Dia yang dipilih.
Dulu di masa perjanjian lama, ketika seseorang mau menduduki atau dipilih menjadi raja, maka dia harus diurapi. Urapi. Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya dari bagian ini juga kita jumpai ada satu hal yang di dalamnya dikatakan dia lemah lembut, jaya adil. Adil berarti tentunya dia tidak memihak. Kami para pendeta, para majelis atau para penatua dan semas pengajar sekolah minggu, badan pengurus unsur atau badan pelayan unsur, terkadang kami merasa bahwa kami yang lebih. Ingat, pembacaan ini mau menjelaskan bahwa Yesus itu adil. Dia tidak bisa menilai orang dari yang dia rajin-rajin, atau dia setia, atau dia jebakan predikat yang disandang atau yang dipakai. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan lihat hati. Seorang pendeta, kalau hatinya tidak jujur, tidak taat, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa artinya dia seorang pendeta? Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Saya sebagai seorang yang jangan asal melampaikan pukulan atau menyampaikan sesuatu pada akhirnya saya ditolak. Saya ditolak. Adil itu bukan dari predikat, dari jabatan yang kita pakai. Adil itu menurut Tuhan. Dia memutuskan, dia memilih seseorang itu menurut hati. Hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Baru itu tidak bisa bilang, Tuhan, saya ini berdoa, saya ini sembuhkan orang sakit. Matius 21:7 bilang, atau bilang, Tuhan, saya ini bernubuat demi nama-Mu. Tuhan bilang, nyala engkau dari hadapanku. Saya tidak kenal kau. Ibu bapak saudara-saudari, Tuhan sudah tidak kenal kita. Bagaimana dengan umat? Umat setiap orang ketika hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan kenal dia. Tuhan tahu warna suaranya, Tuhan tahu kehidupannya. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Dikenal. Itu adil. Kalau memang betul ikut saya, tapi kau ini kepala melawan, menyimpang ke kiri, ke kanan. Kau pakai jabatan ini untuk kau cari sesuatu, untuk kau berdiri dengan, kau lupa saya. Adil. Lemah lembut. Lemah lembut itu yang dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanya pada Yesus. Kita itu ada waktu. Saat kita bisa lemah lembut, saat kita potensi naik. Tergantung situasi, keadaan. Oh, Bapak itu baik sekali. Tapi belum tentu baik pada waktu tertentu ketika kau kasih panas dia tetap grafik itu naik. Tapi Yesus tidak. Sendiri bilang belajar pada dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari nubuat-nubuat inilah kita mau belajar bagaimana kita mempersiapkan diri pada minggu-minggu
Adventus. Bagaimana kita mau mempersiapkan diri? Di bagian yang kedua di ayat 10, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, ia akan memberikan damai kepada bangsa-bangsa. Kita kalau ikuti di kalimat macam agak aneh begitu. Bicara di Efraim, Yerusalem, ujungnya bangsa-bangsa. Apa yang dimaksudkan? Bapak Ibu saudara-saudari, Efraim, Yerusalem itu dengan kereta-keretanya itu adalah tanda keangkuhan. Sombong, ego. Yang selalu bilang, saya pendeta jadi saya yang harus didengar. Keliru yang kita dengar Tuhan. Saya ini yang tua dalam pelayanan, kenapa tidak menghargai saya? Keliru. Inilah ego. Ego dalam pelayanan. Sombong dalam pelayanan. Sebenarnya kita harus seperti ayat 9 bilang. Harus lemah lembut. Kita harus rendah hati. Itulah nilai yang bisa kita mengambil dan membawa umat bagi Tuhan. Tapi kalau kita sudah ego, umat ini dia akan tidak menghargai lagi kita. Itu yang pernah disampaikan oleh Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Jalan menuju hidup. Dikatakan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan pergi ke Berseba, jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal. Semua itu akan masuk di dalam pembuangan. Artinya setiap orang jangan menaruh sesuatu yang menjadi kebanggaannya, padahal tidak menjamin selamat. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, inilah hal. Cari Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-10, apapun yang dibangga-banggakan, apapun yang dijadikan kekuatan, dijadikan sesuatu yang bisa untuk membuat orang lain dan menilai orang lain dengan cara itu, Tuhan akan berperkara dengan dia. Sehingga mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa raya Advent yang kedua ini, setiap orang harus menaruh dalam dirinya. Kita tidak lagi menyambut Yesus sebagai bayi lagi di dalam palungan. Sebagai seorang anak. Tapi dia akan datang sebagai raja dan hakim. Yang menghakimi saudara dan saya adalah firman-Nya. Firman-Nya yang menghakimi. Dia sendiri yang menghakimi. Ketika dia jadi hakim, dia jadi raja, tidak ada seorang pun yang akan berargumentasi dengannya. Bilang Tuhan, saya ini pendeta, saya ini pastor, saya ini panatuas Yama, saya ini pengasuh sekolah minggu. Tuhan bilang, enyahlah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ada 3 hal penting yang hendak saya sampaikan bagi kita untuk mengakhiri seluruh khotbah ini. Hal yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari, menyambut Tuhan haruslah kita mempersiapkan diri dan menjadi orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Harus membawa damai. Kita merubah kehidupan kita. Siapa yang mau merubah?
Kita mendengar firman Tuhan, kita rubah hidup kita. Supaya kita menjadi pembawa-pembawa damai. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari dari firman Tuhan ini. Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja dan Hakim. Dia cuma bertanya, sudahkah kau lakukan apa yang terbaik bagi saudaraku yang paling terhina? Berbicara tentang kasih. Ketika Yesus datang, Yesus tidak tanya, kamu kumpul uang berapa miliar? Tuhan Yesus tidak tanya uang. Tuhan Yesus tanya, sudah layani kah? Saudara-saudara yang sama-sama dengan kamu hidup di dunia. Sudah memberi kah? Sudah menolong dia kah? Matius 25 ayat 40. Jawab raja itu kepadanya, sebab apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling terhina, engkau telah melakukannya bagi aku. Ketika Tuhan Yesus datang, nilai ini yang ditanyakan. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal 3 hal ini. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar daripada itu ialah kasih. Kasih, saudara. Kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan akan tanya, sudah melayani sesama saya, saudara saya, sudah memberi? Kalau tidak ada apa-apa. Karena dengan melayani saudara yang paling terhina, engkau telah melayani aku dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari dari bagian ini, sebagai milik kepunyaan Tuhan, marilah setiap orang kita bekerja untuk makanan yang tidak mendatangkan binasa, bekerja untuk makanan yang mendatangkan kehidupan yang kekal. Yohanes 6 ayat 27 mengajak kita, bekerjalah untuk makanan yang mendatangkan hidup yang kekal. Sebab di dalam Yesus Kristuslah Dia yang dimeteraikan oleh meterai Bapa di surga. Kerja. Meterai yang diberikan atau kita bekerja bagi Dia tidak melihat pada status jabatan dalam pelayanan. Semua orang bisa bekerja bagi Tuhan. Dimanapun saudara ada, mama-mama sedang masak di dapur, atau bapak-bapak sedang kerja, kita semua sedang melakukan aktivitas kita yang sehari-hari, kita semua bekerja bagi Tuhan. Bekerja dengan apa? Hati. Dan kita juga lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ada kelebihan pada kita yang diberikan Tuhan beda dengan yang diberikan kepada saudara yang lain. Ketika kelebihan itu ada pada kita, itulah yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Kita bekerja bagi Tuhan dengan cara itu. Kiranya Tuhan yang punya firman ini menolong kita semua sebagai milik kepunyaan Tuhan, sebagai umat milik Tuhan pada masa raya Advent yang kedua, untuk kita masuk pada masa raya Advent yang ketiga dengan terus melihat bahwa kita tidak menyambut Dia lagi sebagai bayi di palungan, tetapi Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja dan berada di atas awan-awan. Siapa yang percaya kepadanya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 bilang, maka dia akan menyambut Tuhan di atas awan-awan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.